Dataran Kewu adalah dataran vulkanik subur yang membentang antara lereng Gunung Merapi di utara dan dataran rendah Bantul, serta jajaran pegunungan Kapur Sewu di selatan, antara lembah Sungai Bengawan Solo di timur dan perbukitan Menoreh, serta Sungai Progo di barat, dan dibatasi oleh dataran Kedu di sisi barat lautnya. Berdasarkan catatan sejarah, kawasan ini dikenal dengan nama Mataram dan menjadi pusat pemerintahan pada periode Medang Ibumi Mataram pada kurun abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, dan kemudian periode Kesultanan Mataram pada abad ke-16 Masehi. Selama lebih dari 1000 tahun, kawasan ini berperan penting dalam sejarah dan kebudayaan Jawa karena memiliki banyak peninggalan sejarah yang sangat penting. Jika setiap candi dihitung cacah, maka periode Jawa Tengah abad ke-9 telah menghasilkan ribuan candi-candi yang tersebar dari dataran tinggi Dieng, dataran Kedu, hingga dataran Prambanan. Kawasan ini amat kaya akan peninggalan bersejarah dengan telah ditemukannya banyak situs arkeologi yang hanya berjarak beberapa kilometer. Bahkan ada beberapa situs yang berjarak kurang dari 1 kilometer satu sama lain. Maka disimpulkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat kehidupan politik, keagamaan, dan sosial, serta merupakan kawasan urban penting dalam sejarah peradaban di Indonesia. Meskipun berskala lebih kecil, dalam banyak hal kawasan ini dapat dibandingkan dengan situs arkeologi kota Angkor di Kamboja. Berikut adalah daftar candi yang terbesar di daerah ini. Yang pertama yaitu Candi Kalasan. Menurut prasasti Kalasan, candi ini adalah yang tertua di kawasan ini. Candi ini dibangun untuk memuliakan Bodhisattva Dewi Tara. Yang kedua, Candi Sari. Dulu bangunan berlantai 2 ini merupakan bangunan biara bagi biksu Buddha. Yang ketiga, Candi Ratu Boko. Kompleks gerbang dengan benteng pertahanan serta berpagar ini terletak di atas bukit, dilengkapi juga dengan pendopo dan kolam pemandian. Keempat, Lumbung atau Candi Lumbung. Candi Buddha ini terdiri atas satu candi induk dikelilingi 16 candi berwara. Yang kelima, Candi Bubrah. Reruntuhan candi Buddha yang hingga kini belum dibongkar. Yang keenam, Candi Sewu. Kompleks candi Buddha ini lebih tua dari Candi Prambanan. Nama asli candi ini adalah Manjusrigra dan merupakan candi Buddha kerajaan. Yang ketujuh, Candi Plausan. Konon candi Buddha ini dibangun seorang raja Hindu atau Rakai Pikatan, dipersembahkan untuk permaisurinya yang beragama Buddha, yaitu Pramodawardhani. Yang kedelapan, Candi Sojiwan. Candi Buddha yang dihiasi relief bertema fabel atau dongeng hewan. Candi ini dikaitkan dengan Sang Sanjiwana,
nama lain Sri Kahulunan atau Pramodawardhani. Mungkin sekali arwahnya dimuliakan di candi ini. Yang kesembilan, Candi Banyunibo. Candi Buddha yang memiliki desain atap yang unik. Yang ke-10, Candi Barong. Kompleks candi Hindu di atas bukit yang memiliki pelataran batu yang cukup luas. Terletak di lereng bukit tak jauh dari Banyunibo dan Ratu Boko. Yang ke-11, Candi Ijo. Gugusan candi Hindu terletak di atas Bukit Ijo. Candi utamanya menyimpan lingga dan yoni yang cukup besar. Yang ke-12, Candi Gebang. Candi Hindu mungil ini ditemukan pada tahun 1937 dan terletak dekat Jalan Lingkar Utara Yogyakarta. Terdapat arca Ganesha dan ukiran wajah di atap yang unik. Yang ke-13, Candi Sambisari. Ditemukan pada tahun 1966. Candi Hindu ini terkubur lahar Merapi sedalam 4 meter. Di dalam candi utama terdapat lingga dan yoni. Di depannya terdapat 3 candi perwara. Yang ke-14, Candi Kedulan. Ditemukan pada tahun 1994 oleh penggali pasir, terkubur sedalam 4 meter. Yang ke-15, Candi Morangan. Candi Hindu ini juga tertimbun beberapa meter di bawah tanah, terletak di barat laut Prambanan. Yang terakhir, yang ke-16, Candi Pustakasala. Candi yang baru ditemukan pada tahun 2009 ini terkubur di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia atau UII. Candi Pustakasala dan Morangan adalah candi yang terletak paling jauh di utara di kawasan ini.